Ayah telah mendidikku sejak kecil bahwa kotoran desa yang ditolak orang lain tidak boleh kau ambil. Jadi ketika putri Chaebol cincin emas, Shen Qingqing ditinggalkan mempelai pria di pernikahannya. Dia marah melemparkan cincin ke arahku di bawah panggung dan mengenakannya. Mempelai pria hari ini adalah kamu. Para tamu mengira aku yang sejak kecil mengikuti Shen Qingqing dari belakang. Anak angkat keluarga Dai yang dianggap seperti anjing akan dengan patuh mengenakan cincinnya. Tapi malah kutanyakan balik. Siapa yang memakai cincinnya? Dialah mempelai prianya. Setelah mendapat jawaban pasti dari wanita itu, langsung kuambil cincinnya dan kukenakan pada anjing peliharaan milik tamu yang tidak jelas lalu kubawa ke hadapan Shen Qingqing sambil tersenyum ringan. Karena yang ditolak orang lain. Aku juga tidak mau. Seluruh ruangan gempar. Aku menantang Shen Qingqing secara terbuka di pernikahan. Peristiwa ini menjadi viral di internet. Shen Qingqing mengikuti pernikahan yang ditolak orang lain. Aku juga tidak mau. KKMU sudah bangkit. Kelanjutannya adalah pemilik anjing itu dengan berbicara ke kamera. Aku bersedia menikahi keluarga Shen sebagai menantu. Dan aku yang selalu dicap sebagai anjing peliharaan Shen Qingqing akhirnya dipuji sekali. Berjiwa kesatria. Tapi harga untuk pamer adalah aku diusir keluarga Shen malam itu juga. Saat itu hujan lebat sedang turun. Aku berdiri di tengah hujan seperti ayam basah. Adalah sukacita yang berantakan di tanah. Entah berlutut, atau pergi. Kau ini siapa? Berani cari kesenangan dengan Nona Shen? Aku dengan dingin melemparkan kata-kata ini dan pintu jendela dibanting keras. Aku terdiam menatap ke jendela lantai 2. Shen Qingqing memang berdiri di sana menungguku memohon ampun. Ini memang aturannya. Aku melakukan kesalahan, harus berlutut di bawah pengawasannya, sampai dia puas. Dia dengan santai mengetuk ambang jendela, dalam hati menghitung mundur. Detik-detik aku berlutut, sosok itu memang perlahan menekuk lutut. Shen Qingqing mengangkat sudut bibir dengan senyum ringan. Semuanya terkendali. Pandangan, gerakan tiba-tiba kaku. Aku malah mengobrak-abrik barang-barang yang berserakan. Mengeluarkan botol sampo lalu lari ke kepala. Lalu duduk di tempat, memanfaatkan hujan deras menggosok busa penuh kepala. Shen Qingqing langsung mengalami matriks pupil hidup. Kalau diberi hujan deras, mending aku keramas saja. Setelah keramas, aku dengan gesit membereskan barang-barang. Tegak di tengah hujan pergi tanpa menengok. Secara anak angkat keluarga Shen, sebenarnya hidupku lebih buruk dari anjing. Ibuku menipu keluarga Shen 10 juta di usia 8 tahun, meninggalkanku sebagai pelunas hutang jalan kebencian. Ibu keluarga Shen menumpahkan semua amarah padaku. Penyiksaan terhadapku dimulai sejak itu. Namun keluarga Shen masih menjaga gengsi. Keluar hanya bilang aku anak angkat, mendapat reputasi baik amal. Selama ini, aku berperang otak dan tenaga dengan keluarga Shen. Mengaku salah saat harus mengalah, berlutut saat harus berlutut juga mengira aku bisa tunduk dan lentur. Itu murni tidak ada jalan lain. Tapi hari ini kura-kura penakut ini akhirnya menjulurkan kepala, mengambil langkah pertama melawan, juga langkah paling penting. Keluarga Shen brengsek apa? Gua gak mau temani lagi. Di jendela lantai 2, amarah Shen Qingqing benar-benar meledak. Satu pukulan keras menghajar ambang jendela. Lau Qin, siapa yang izinkan kamu matikan AC? Manajer yang baru saja semena-mena, langsung ketakutan berkeringat dingin. Bukan saya yang matikan, Non. Semua remote AC di rumah hilang tak berjejak. Kalau begitu ambilkan kipas angin. Iya segera manajer lari ketakutan. Buruan memerintah pelayan mengangkat kipas angin. Kipas menyala, angin sejuk mengusir beberapa sengat panas Shen Qingqing. Tapi api jahat di hati semakin membara. Mempelai laki-laki kabur dari pernikahan sudah membuatnya kesal. Anjing yang kupelihara ini berani menolak menikah. Sekarang malah langsung melawan. Ponsel di Mewah bergetar berdengung. Shen Qingqing kesal mengambil dan melihat. Itu pesan WeChat dariku. Di pesan tidak ada tulisan. Hanya ada satu foto. Meja penuh dengan remote control AC. Amarahnya langsung meledak sampai ubun-ubun. Muge? Kau benar-benar sudah tidak ingin hidup. Ucapan ancamannya belum selesai. Tapi Muge membeku di sudut tertentu foto. Selain remote control di meja, jelas terlihat ada kunci Inggris dan beberapa skru. Apa artinya ini? Krek. Kipas angin yang tadi masih berfungsi normal tiba-tiba mengguncang keras seperti orang gila. Shen Qingqing yang sedang mengguncang langsung mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang tak terlupakan. Duk. Skru penutup kipas semua terlepas berterbangan. Bila kipas seperti anak panah lepas kendali, Shushu melesat ke segala arah. Sejak hari pertama masuk keluarga Shen, aku sudah menetapkan tujuan, menabung sampai 10 juta, menebus kebebasanku. Aku menahan penghinaan dan beban, berkecimpung di dunia hiburan bertahun-tahun. Akhirnya berhasil mengumpulkan uang ini. 10 juta sudah masuk rekening. Mulai sekarang, aku dan keluarga Shen tidak berhubungan lagi. Pesan baru saja dikirim. Dia langsung membalas hampir seketika. Inilah alasan kau berani bersikap begitu sombong hari ini. Kakak Muge, kau benar-benar pikir bisa menyinggung keluarga Shen dan masih bisa bersikap semaunya di dunia hiburan. Aku hanya tertawa kecil menanggapi ini. Maaf, tidak mau main-main lagi. Shen Qingqing punya rahasia yang selalu kusembunyikan darimu. Lagu cinta yang jelek yang kau nyanyikan di pernikahan hari ini. Setelah mengirim pesan langsung kublokir dia. Tidak memberinya kesempatan membalas sama sekali. Aku mengeluarkan dokumen dalam kantong kedap air dari sakuku. Dari tidak pernah melakukan tanpa persiapan. Bahkan setelah melunasi 10 juta itu, meninggalkan keluarga Shen, aku tetap harus bertahan hidup. Translate_tag. Tentang hal ini kami jelas. Tapi aku tak pernah berpikir untuk terus bertahan di dunia hiburan. Semua orang mengira aku sangat ingin terkenal, sampai menghalalkan segala cara untuk naik jabatan. Tapi mereka tak tahu aku masuk industri ini murni untuk cari uang. Sekarang uang sudah cukup, aku juga tak perlu berlama-lama lagi. Acara itu ku terima.
Belakangan ini, seorang sutradara variety show ternama mengadakan polling online untuk memilih artis paling dibenci. Dia akan mengundangnya untuk membuat sebuah program. Yang kalah langsung dibekukan selama 3 tahun. Begitu acara ini diumumkan, seluruh internet langsung heboh. Berbagai anti-fans berduyun-duyun datang. Dengan gila-gilaan memilih idolanya masing-masing. Sutradara Yu ingin membuat kejutan. Harus mengundang Brother MU yang sudah lama tak menyukainya. Bukankah dia hanya mengandalkan status anak angkat keluarga Shen untuk merebut sumber daya di mana-mana? Tanpa keluarga Shen dia bukan apa-apa. Sumber daya kakakku juga pernah direbutnya. Harus usir Brother MU dari dunia hiburan. Sebagai tamu pria dengan popularitas tertinggi hasil polling, aku menerima undangan hangat dari sutradara. Awalnya aku cukup ragu, acara yang jelas-jelas ingin mengadili artis seperti ini pasti bukanlah hal yang baik. Tapi siapa yang menyuruh Shen Qingqing melemparkan cincin ke arahku di pernikahan dan masih ingin menjadikanku cadangan singla? Persetan denganmu, Shen Qingqing. Kau memang hebat. Aku merendahkan diri di hadapan keluarga Shen hanya agar bisa hidup lebih mudah. Tapi ini bukan berarti aku harus menjual diriku. Melarikan diri dari keluarga Shen adalah hal yang sangat mendesak. Maka kuambil keputusan yang melanggar leluhur. Mengikuti acara yang terdengar merugikan ini. Artis yang kalah dalam acara dan dibekukan bisa mendapatkan uang kompensasi 3 juta. Aku juga harus mengandalkan diriku sendiri. Adalah sikap merendahkan diri terbesarku dengan menukar 3 tahun untuk 3 juta. Bagi selebriti lain sangat merugikan. Tapi bagi orang sepertiku yang miskin melarat setelah meninggalkan keluarga Shen, ini uang penyelamat. Lagi pula setelah menyinggung keluarga Shen, tak mungkin lagi berkarir di industri ini. Buka kehidupan baru yang indah saya dengan ponsel. Saat ini, ada berita hiburan yang dibahas, yaitu program varietas baru, Black Fans, yang diumumkan resmi oleh Yu Dao yang sedang naik daun belakangan ini. Memerintah dunia akan segera dimulai. Saya akan mengundang seluruh netizen yang berkostum hitam. Bos Gu Nian, kakak satu-satunya dari Chuan Liang, serta Black Fans nomor 1 mereka untuk membentuk 3 pasang grup, memulai kehidupan bersama selama 2 bulan. Selama periode itu, saya akan melontarkan 8 pertanyaan kepada Black Fans. Apakah kamu berharap artis yang kamu benci disingkirkan? Jika Black Fans menjawab, ya, lebih dari 5 kali. Artis tersebut akan disingkirkan selama 3 tahun. Tarik ulur ekstrim antara Black Fans dan artis ini saya sebut sebagai kebencian. Sebelumnya ada percintaan yang manis, lalu ada kebencian. Cinta dan benci saling membunuh. Peristiwa Black Fans memerintah dunia, Yu Dao langsung menjadi program varietas yang paling dinantikan di seluruh internet. Bahkan sebelum tayang, tingkat pembicaraannya langsung meledak melebihi 100 juta. Tapi lebih banyak orang yang mempertanyakan apakah acara ini menarik. Bagaimanapun juga selain Gu Nian, saya dan Yao Bai Chuan adalah anak orang kaya kapitalis. Kolom komentar langsung ramai sekali. Siapa yang percaya dengan program varietas naskah seperti ini? Mana mungkin benar-benar disingkirkan? Jelas ini alur rutin pencucian nama. Saya sudah memikirkannya. Di acara pertama-tama menjual kesedihan, menangis, menjelaskan berita hitam, lalu berdamai dengan Black Fans. Terakhir halo, saya baik, semua baik, mati ketawa. Orang di atas memang paham alur. Menghadapi pertanyaan yang bertebaran, sutradara Yu Dao tidak menanggapi. Satu persatu membalikan semua ekspektasi orang dengan siaran langsung. Pada sebuah Sabtu yang cerah dan indah, Black Fans memerintah dunia, resmi tayang. Program disiarkan langsung serentak di semua platform. Jutaan penonton membanjiri ruang siaran langsung. Adegan pembuka pertama langsung membuat orang terpana. 3 artis ternyata dikurung secara terpisah di dalam lemari transparan. Tangan diikat dan mengenakan penutup mata. Lemari nomor 1, Nian, Yao Bai, Wo Fen Bie Dui Ingjian, Wo Chao, Shen Migui, Chuo Hao de 11 Bai Jubena, Zhen Mi Shanglai Jiu Wan Zemida, Yu Meng Yan Yu Guan Guizi, Gan Jue Gen Yao Sing Sing Side, dan Mu Ye Tai Hao Dai Ji Zole, Bu Jiu Bang Gesho Ma, Zi Yu Ma, Ming Sing Jiu Si Jiao King, Zetiao dan Mu Gang Piao Kuoku, Dao Yan Bing Leng de Shengin Jiu Tong Kuo Guang Bo Siang Che Kuan Chang, Xian Zai Kai Ki Sui Siang Tao Sheng Tiao Zhan, Zuo Men Bei Kuan Wang Tuo Ki de San Wei Ren, Ni Men Jiang Ying Lai Tuo Fen de Shen Pan, Mu Zui Jiang Ni Men de Hei Fen King Dao Xian Chang, Demen Zeng Zai Ling Yi Gefang Jian Li Tong Kuo Jian Kong Kan Ze Ni Men Hei Fen Hui Siang Ni Men Tisan Gwenti, Ni Men Bei Su Huida, Rukuo Hei Fen Dui Ni Men de Hui Da Bu Men Yi, Ni Men de Sui Siang Jiu Hui Li Ke Ju Sui Guan Men Sanchi, Ni Men Jiu Che Di Wan Wan, Siang Fen, Yao Si Hei Fen Men Yile, Jiu Neng Na Dao Tao Sheng Yao Si, Do Zun Bei Haole Ma, Yu 11 KIC, Dao Yan Sheng Yin Yiting, Sui Liu Sheng Huaran Siang Ki, Gang Chai Hai Gan Shuang de Boli Gui, Chun Jian Chong dibuka AI Si Mau Sui Bing Liang de Sui Men Kuo Jiao Huai, Han Ki Zi Chong Tian Linggan, Yan Kian Yi Pian Ki Hei, Wei Gan Jue Jian Zi Si Huo Shou Zui, dan Mu Shun Jian Anjing Lei Miao, Wo Chao, Wei Shi Lai Zen De A, Yi Hao Fang de Guli Gui, Ping Zhe Yi Zhang Shen Yan Gui, Yan Chu Dao Jiu Yan Gao Leng En Fashion, Cheng Jing Ye Si Ding Liu Shou Gu Wu Shunan Yu Fan, Jie Kuo Ye Te A Fang Fei Bao, Lian Ai Ki Jian, Li Dan Shen Ren Shi, Si Xia Hai Wang Yige, Chen Zi Hai Yu Bei Bao Yang de Chuan Wen, Zi Ji Bei Emma Shang Kuan Wang Zui Tao Ren Xian, Yi Ren Bang Shou, Translate_text, dia mendengar aturannya tapi sama sekali tidak terpengaruh. Nada suaranya tenang dan tulus. Jika aku membuat semua orang jengkel, ini pasti karena aku melakukan kesalahan. Ada masalah. Silakan tanyakan, aku menerima semua penghakiman. Komentar, arah angin berubah tiba-tiba. Gu Nian ini berbeda dengan yang digosipkan.
Aku kira dia orang yang licin, tapi terlihat cukup jujur. Jadi apakah gosip itu benar atau palsu? Bukannya rekaman obrolan sudah tersebar kemana-mana, tapi itu juga bisa dipalsukan dengan edit foto. Gu Nian. Sudut mulutnya sedikit terangkat tanpa terlihat. Ternyata komentar sudah penuh dengan pembelaan untuknya. Acara sutradara Yu terkenal dengan klaim absolut jujur, tidak pernah pakai skenario. Tapi benarkah begitu? Ini adalah acara yang menghancurkan artis sampai hancur. Siapa yang bodoh sampai mau datang sendiri? Jadi dia sudah berkomplot dengan kru sutradara, mencari aktor untuk berpura-pura menjadi haters, bekerja sama sepenuhnya untuk memainkan drama pemutihan. Bahkan lelucon mematikan itu sudah disiapkan sebelum. Siapa sangka, suara siaran tiba-tiba terdengar. Semuanya menjadi kacau. Gu Nian mengira 3 target tepat di chart debut dan membohongi pacar untuk bekerja membeli celana dalam merek ternama. Apakah itu benar? Begitu kata-katanya selesai, sudut mulut Gu Nian yang tadinya naik tiba-tiba membeku. Skenario ini sama sekali tidak sesuai dengan yang disepakati. Pada saat yang sama, mantan anggota boy band di kamar 2, Yao Baichuan, juga yakin akan menang. Dia juga sudah janji dengan sutradara. Haters pasti tidak akan memilih darahnya habis. Ini seharusnya menjadi pemutihan yang pasti menang. Tapi yang dia tunggu bukan pertanyaan, melainkan 2 kata dingin. Yao Bai dicurangi. Chuan langsung terpana. Tunggu sebentar, kamu bahkan belum bertanya. Tapi siaran di seberang sama sekali tidak menanggapi. Bahkan langsung memberikan perintah tegas. Langsung isi penuh. Translate_text. Aku berdiri di dalam tangki air ruang nomor 3. Tubuh kaku seperti tombak yang melesat. Lagi pula aku datang untuk menunggu dibekukan. Sama sekali tidak berniat bekerja serius. Haters langsung menyerang. Konon katanya orang sepertimu didukung keluarga Shen, merebut sumber daya di mana-mana. Aku langsung membalas, kalau bisa direbut olehku, berarti sumber daya itu juga tidak bagus. Haters bertanya lagi. Katanya kamu ingin menikahi Shen Qingqing menjadi aktor tunggal keluarga Shen. Aku balik bertanya dengan santai. Apa suka makan daging babi juga melanggar hukum? Dia tak mau mengalah. Lalu kenapa kamu pingsan di depan umum di pernikahan? Wajahku tetap tenang. Aku kira itu dewa kematian datang menagih nyawa. Haters akhirnya tak tahan, berteriak keras di radio. Kamu harus serius, aku terkecil. Lain kali pasti kali ini. Haters benar-benar jebol, mulai mengamuk sambil memompa air. Namun setelah setengah hari berlalu, di dalam tangki air tidak ada gerakan sama sekali. Aku tetap tak bergerak mempertahankan posisi berdiri yang aneh itu. Sampai dari radio terdengar suara pertengkaran sengit antara kru sutradara dan haters. Bukan mesinnya rusak, tapi lubang keluarnya tersumbat. Benar? Adalah KMU yang menginjak kedua lubang keluar dengan kaki. Benar? Adalah aku yang tertutup mata. Sudut mulut perlahan melengkung menjadi senyum puas. Indera api, kecerdasan super kuat. Sudah lama mengetahui posisi lubang keluar. Saat ini aku sedang menggunakan 2 jempol kaki, menutup kedua lubang itu dengan kuat. Akibatnya haters itu langsung gila marah. Kalau tidak bisa mengeluarkan air pasang daya besar. Kru program kalian cuma segini kemampuannya. Kru properti tidak tahan. Tekanan terlalu kuat hanya bisa memompa gila-gilaan. Tekan, aku tambah tekanan akhirnya dengan suara gedebuk keras. Mengalirkan semburan air yang sangat kuat. Langsung mendorong seluruh tubuh. Astaga. Jangan bilang cara penampilan ini. Translate_text. Sejak kecil aku sudah nakal dan tak kenal takut. Dampak sebesar ini sama sekali bukan apa-apa. Jadi dengan tenang aku melepas penutup mata. Keluar dari ruang nomor 3. Persis bertabrakan dengan Gu Nian dan Yao Baichuan yang keluar dari ruang 1 dan 2. Satu terlihat seperti ayam kena hujan. Wajahnya muram satu riasan. Sudah rusak tatapan matanya suram. Bicara soal ini, kami beberapa orang bisa dibilang sudah kenal lama. Gu Nian pernah mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama padaku. Mengejarku dengan ganas selama 2 bulan lalu berbalik tidak mengaku. Sedangkan Yao Baichuan, aku pernah melihat rahasianya di suatu acara makan bisnis. Musuh bertemu, mata langsung memerah. Aku langsung masuk ke mode tempur. Siapa sangka, Gu Nian malah berjalan mendekat dengan tersenyum lebar, berpura-pura sopan. Tuan Yao, Tuan MU. Halo, saya seorang aktris. Gu Nian Yao Baichuan menekan amarah di hati, memaksakan senyum palsu. Mohon bimbingannya. Aku menatap wanita yang berpura-pura sopan di depan matanya dan tenggelam dalam pikiran. Biasanya menyebutku ayam hutan. Hari ini malah mulai bicara layaknya manusia. Inikah kekuatan kamera? Mengingat ini, aku juga membalasnya dengan senyum palsu. Halo ya? Gu Nian masih hidup ternyata. Senyum di wajahnya langsung retak seketika. Aku langsung menambahkan lagi. Maaf. Maksudku adalah kenapa kamu belum mati? Begitu saja acara baru tayang 1 jam. Hot search langsung meledak. Kami bertiga akhirnya menyelesaikan tantangan tangki air yang menyiksa. Selanjutnya, staf kerja membimbing kami. Kami datang ke lobi lantai 1 hotel, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Di depan mataku muncul 3 pintu. Setiap pintu ditempeli label yang berbeda. Suara siaran sialan itu terdengar lagi. Selanjutnya akan memasuki sesi 1 lawan 1 antara orang dan hater. Silakan cari hater masing-masing sesuai label di pintu. Sekali salah pilih, akibat ditanggung sendiri. Ancaman yang tidak disamarkan ini langus membuatku teringat tangki air tadi. Hukuman atas kesalahan itu pasti akan sangat mengerikan. Pada saat ini,
Gu Niannian mengajukan diri, jelas ingin menyelamatkan muka. Kehormatan biar aku yang memulai dengan memaki ini. Dia tersenyum tipis, memperlihatkan sopan santun wanita. Tata kramaku tidak mengizinkan Tuan mengambil risiko di hadapan. Aku hampir tidak tahan, langsung memberikan mata putih. Lalu tata kramamu mengizinkan memaki orang lain? Dia berjalan ke 3 pintu, mulai mengamati label di pintu dengan cermat. Pintu pertama, tinggi 187. Pria tampan kepala MLM. Pintu 2. Wanita cantik kontras versi Sherlock Holmes. Pintu 3. Pria tampan mikroskop manusia. Hanya dengan sekali pandang sudut mulut Gu Niannian sudah melengkung dengan sombong. Dia tampak percaya diri. Aku sudah punya gambaran. Setelah berkata, dia tanpa ragu menuju pintu 3, mengulurkan tangan mendorongnya, bahkan menengok untuk pamer pada kami. Logika ini sederhana. Kalian hanya bisa. Dia belum selesai bicara. Sebuah kekuatan impact yang menakutkan menerobos pintu. Detik berikutnya dentuman keras. Gu Niannian langsung terlempar dan meledak hingga terpelanting. Wajah kecil Yao Chuan pucat. Apa-apaan ini? Apa salah pilih? Suara dingin tanpa ampun terdengar dari siaran. Benar, salah pilih. Aku langsung paham. Jadi di belakang pintu disembunyikan meriam. Salah buka pintu kena tembak. Yao Chuan tidak tahan mengutuk rendah. Beneran jahat. Saat ini Gu Niannian yang terkena ledakan hingga berdebu dan wajah kotor. Wajahnya hitam seperti dasar wajan. Translate_text. Dia tidak bisa memahaminya. Acara pemutihan yang dijanjikan. Kenapa malah menyiksanya sampai mati? Tapi kemudian dia berpikir lagi. Mungkin pahit dulu baru manis. Dengan begitu akan terlihat lebih nyata. Jadi dia mengeratkan gigi dan bangkit. Berteriak marah dan mencoba sekali lagi. Kali ini dia langsung menuju pintu nomor 1 dan mendorongnya keras. Wah gila, tidak terbuka untuk kedua kalinya. Aku hampir tidak tahan untuk memberinya jempol. Kamu benar-benar jago memainkan metode eliminasi. 2 yang salah sudah dieliminasi. Bukankah jawabannya sudah jelas? Gu Niannian dengan muka muram bergerak lamban menuju pintu terakhir nomor 2. Dia tidak bisa memahami. Bagaimana mungkin hatersnya adalah kamu? Sambil memikirkannya, dia mendorong pintu dan sama sekali tidak waspada. Siapa sangka ada lagi aliran udara yang ganas menyerang? Wah tidak terbuka untuk ketiga kalinya. Dia langsung terlontar sejauh 10 meter. Yao Baichuan nyaris terkejut sampai nyaris hilang nyawanya. Salah lagi, ini tidak ada pilihan. Suara siaran baru kemudian terdengar perlahan. Selamat, kali ini kamu memilih dengan benar. Gu Niannian tidak tahan lagi dan mengaum. Memilih dengan benar? Masih mengebomku? Siaran diam selama beberapa detik sebelum akhirnya memberikan jawaban. Kami tidak bilang kalau memilih dengan benar tidak akan diledakkan? Gu Niannian diangkat dengan tanduk. Suasana di tempat untuk sementara sangat canggung. Yao Baichuan jelas ingin membuatku mati dulu, tapi tidak enak untuk mengatakannya. Melihat bahwa diam seperti ini bukan solusi, aku terpaksa maju sendiri. Hei, silakan duluan. Dia secara refleks hampir meledak, tapi menahannya dengan keras. Apa maksudmu? Aku memandangnya dengan wajah tulus, karena aku tidak ingin diledakkan. Apakah dia ingin diledakkan? Tepat pada saat itu, siaran mulai menghitung mundur menyebalkan. 1 menit. Tidak memilih berarti kembali ke tangki air. Translate_text. Begitu mendengar kata siang-siang, tanpa pikir panjang, langsung berlari menuju pintu-pintu. Sebuah garis emosional melintasi langit. Dia pun terbang keluar dengan gagah. Aku menatap sisa pintu yang tertutup rapat, ingin menunggu nasib tanpa berbuat apa-apa. Maka aku berkeliling ke belakang kamar nomor 1, mengeluarkan peralatan dan mulai membongkar jendela. Seorang wanita di dalam ruangan sedang bersantai malas-malasan di sofa. Suara dari jendela mengganggunya, tapi dia bahkan malas membuka matanya. Saat pandangannya menyapu dan bertemu dengan jendelaku, sepasang mata bulat besar itu, yang lebar dan bersinar. Kedua orang itu secara emosional melambai padanya sambil berkata, "Hai cantik." Dengan wajah tanpa ekspresi dia menarik kembali pandangannya. Langsung menekan tombol jendela elektrik. Aku tak mungkin menyerah begitu saja. Mengambil palu, terus memukul dengan suara gemerinci. Akhirnya, dia tak tahan lagi dan membuka tirai jendela dengan kasar. Dia membongkar jendela dan memanjat mas. Begitu saja dia berdiri di sana. Dengan tatapan penuh jarak antara dua orang itu menunjuk langsung padaku. Wajah cantiknya yang marah itu langsung mengenali identitasnya. Xie Jiajia, sang raja neraka yang hidup dari keluarga Xie. Tepat saat aku terdiam, keheranan di matanya menghilang sekejap, digantikan oleh senyum main-main. Sesaat kemudian, pinggang belakangku tiba-tiba dikunci erat oleh tangan besar. Aku belum sempat bereaksi. Seluruh tubuhku dibalikan 180 derajat dengan kasar olehnya. Aduh! Suara gedebuk keras terdengar. Kami berdua jatuh ke lantai. Dan dengan gagahnya aku menjadi bantal dagingnya. Aku tertindih di bawahnya, terpukul hingga linglung. Otak berdengung. Komentar langsung di Livestrea meledak. Semua orang mengenali wanita ini, raja neraka hidupnya Xie Jiajia. Orang super kejam yang mengalahkan semua kerabat dan mengantarkan ayahnya naik tahta dengan kemampuannya sendiri. Kenapa dia muncul di sini dan dia ada di kamar nomor 1? Bukankah itu berarti haters nomor 1ku adalah Xie Jiajia? Internet langsung gempar. Tagar, KKMU sudah tamat, dengan cepat meraih puncak trending. Semua orang yakin kali ini aku pasti mati. Menyinggung Xie Jiajia. Namun,
Guncangan dalam hatiku saat ini tak kalah besar dari para netizen. Aku menatap Xie Jiajia yang bangun dengan santai, dengan elegan merapikan ujung lengan bajunya. Baru kemudian aku yakin mataku tidak salah lihat. Xie Jiajia, ternyata dialah si gila yang pernah dalam perjamuan keluarga Shen, menyepak nenek Shen beserta kursi rodanya hingga terbang. Orang ini benar-benar seperti anjing gila, menggigit siapapun yang dilihatnya. Tapi sekarang aku tanpa alasan menjadi orang yang memprovokasinya. Aku secara naluriah ingin kabur, tapi setelah dipikir-pikir, tidak benar, aku bahkan berani melawan keluarga Shen. Masa takut sama dia? Xie Jiajia. Lagi pula aku datang ke acara ini memang ingin disingkirkan. Lawan mainnya adalah dia. Bukankah itu sesuai keinginanku? Memikirkan ini, ekspresiku langsung berubah. Amarah membara menyambar kepalaku. Dasar brengsek, kau berani menjadikanku bantalan. Kedua tanganku menopang tanah. Dengan gesit sebuah sapuan kaki kularahkan ke arahnya. Xie Jiajia yang tadi masih bermain-main, senyum di sudut bibirnya belum sempat ditarik. Seluruh tubuhnya sudah kulempar hingga terbang. Tak lama kemudian, kulihat nama di meja dia. Kakek Su, ID ini sudah sangat kukenal. Hitam banget, si penggemar tulang belulang yang sudah menghitamiku selama 5 tahun penuh. Dia tidak hanya menghitamiku sendiri, tapi juga memimpin 10 grup penggemar hitam beranggota 1000 orang. Di bawah tanganku ada puluhan ribu penggemar hitam. Mendengarnya setiap hari tepat waktu datang ke Weiboku untuk berkumpul seperti pemimpin skema piramida. Karena dialah berapa banyak jalur yang gagal, berapa banyak kerugian, uang sungguhan. Memikirkan ini, amarahku meluap. Tak peduli dia Xie Jiajia atau kakek Xie, langsung kuhujani dengan serangan kombinasi. Suo Hao, tolong tinju lurus dan tendangan barat. Dia juga bukan orang sembarangan. Segera membalikkan badan, melepaskan tenaga, berbalik menyerang balik. Kami berdua di ruang satu saling serang. Sementara itu dua ruangan lainnya juga kacau balau. Di ruangan Xiao Chuan, seorang wanita setengah bayangan dalam kegelapan tersenyum sinis, berkata, Translate_text tidak terduga. Dengan kemunculan barisan antifan terkuat sepanjang masa, acara ini benar-benar meledak. Siapa yang menyangka? Antifan saya adalah Xie Jiajia, si raja penampilan hidup dari keluarga Xie. Sementara Antifan Gunyanian adalah penerus jenius dari keluarga musisi. Antifan Ji Hansheng Yao Baichuan adalah jenius bisnis yang membawa perusahaannya masuk 500 besar dunia dalam 3 tahun. Dunia ini akhirnya benar-benar menjadi gila setelah sesi curhat yang unik. Kami 6 peserta akhirnya tampil bersama untuk pertama kalinya. Yu Dao yang misterius menyambut dengan senyuman. Selamat datang, 6 orang. Di dunia yang dikuasai dia menyebut sesi mematikan tadi sebagai permainan pemecah kebekuan kecil. Saya tidak tahan mengedipkan mata. Ini disebut kecil? Gunyanian, wajahnya dipenuhi keluhan. Aku hampir saja menggantungkanmu di kamarku. Sutradara langsung mengabaikan pandangan protes kami dan melanjutkan memperkenalkan antifan masing-masing. Xie Jiajia, adik kekasih, kakak tiri, kakek. Antifan Gunyanian Xie Jiawei selama 5 tahun. Ji Hansheng Weibo, adik Gunyanian pergi di malam hujan. Dangling dikeluarkan dan dihancurkan. Antifan Yao Baichuan selama 2 tahun. Chu Keke Weibo ID, peternak babi yang berusaha keras. Selama 3 tahun, ID-ID aneh ini benar-benar memperbarui pandangan saya. Sutradara Yu melihat kami, para peserta yang babak belur. Gaya bicaranya berubah. Lebih baik kami antar kalian ke rumah sakit dulu untuk diperiksa. Begitulah. Sebuah acara varietas baru saja dimulai. Semua peserta sudah dibawa beramai-ramai ke rumah sakit. Bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi untungnya, luka saya tidak terlalu parah, kecuali terbang dan jadi bantalan. 2 kali itu pada dasarnya tidak apa-apa. Saya sedang berjalan-jalan di rumah sakit, memikirkan Xie Jiajia si gila itu. Tiba-tiba, dari kamar pasien di depan terdengar pertengkaran. Saya mengendap-endap mendekati celah pintu untuk mengintip. Ada Gunyanian, Yao Baichuan, dan sutradara Yu itu. Hanya terdengar Gunyanian menampar meja. Bukankah kau bilang sudah menyuap antifanku dan menggantinya dengan aktor? Sutradara Yu dengan tenang minum kopi. Sudah disuap Translate_text, tapi pihak lain tidak setuju. Aku langsung membeku di tempat lalu bergoyang. Chuan juga memukul meja dan berteriak. Bukankah kau jamin aku datang ke program ini pasti tidak akan disingkirkan? Sutradara Yu dengan wajah polos berkata, Nyonya Keke memang sudah janji pada kami. Chuan yang bergoyang panik. Tapi apakah dia membohongi kalian? Kalian sama sekali tidak mengenalnya. Aku berdiri di pintu mendengar semuanya. Seluruh tubuhku langsung terpana. Jadi program yang mengklaim adil dan jujur ini sama sekali tanpa kecurangan. Ternyata selain aku, semua adalah kecurangan. Diam-diam aku menutup pintu untuk mereka. Dalam hati merasa kesal. Sungguh, tanpaku, siapa lagi yang akan menganggap kalian sebagai jiwa baik? Baru saja ingin melarikan diri. Berbalik badan malah menabrak sepasang mata hitam yang dalam. Xie Jiajia, dia tidak tahu sudah berdiri di sana berapa lama. Sorot matanya muram bisa meneteskan air. Dendamnya membara, seperti ingin menelanku hidup-hidup. Aku benar-benar sampai sekarang tidak mengerti mengapa dia sangat membenciku. Dendamnya sudah 5 tahun. Kami berdua hanya bertemu beberapa kali di tempat umum. Baru saja ingin bertanya jelas, dia malah melangkah mendekatiku perlahan. Matanya seram seperti hantu air. Sudut bibirnya namun mengangkat senyum jahat. KMU. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Dia tertawa terbahak-bahak, seperti menangkap buruan yang didambakan. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Sama sekali tidak. Sejak kecil aku sudah belajar bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana melihatnya sebagai penyelamat nyawa. Tapi sekarang aku tidak ingin lagi menunduk. Kau tahu apa lawan kata Doraemon? Dia mendengus keras.
Apa adalah kurangilah omong kosong. Begitu kata-kata selesai. Tan Slate_text, pada saat pupilnya menyempit karena kesakitan. Aku mengangkat kepala, membalas dengan efek yang sama buruknya. Begitu membenciku. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk membuatku disingkirkan. Siaran langsung Doraemon kacau kembali dimulai. Kami dibawa ke sebuah rumah kecil di tepi danau di kota Yuehu. Aku ditempatkan di kamar dengan pemandangan danau di lantai 2. Begitu pintu balkon dibuka, pemandangan indah danau dan gunung terbentang. Tepat saat aku bersiap untuk meregangkan badan, alarm bahaya dalam kepalaku tiba-tiba berdering kencang. Sorot mataku menjadi tajam. Dengan cepat aku berguling di tempat. Dengan suara "wos", seember air meleset tepat di atas kepala. Aku mengangkat pandangan. Cucu Xie Jiajia bersandar di balkon. Di tangannya masih memegang sebuah ember. Lumayan cepat refleksmu. Dia menatapku dengan senyum sinis. Komentar langsung mendidih seketika. Semua menunggu untuk melihat kejadian menyenangkan yang menimpaku. Tapi aku hanya bangun dengan tenang, membersihkan debu di bajuku, berjalan menghampirinya. Di bawah pandangan bingungnya, langsung memberikan headbutt. Persetan denganmu. Dengan suara "bang" yang nyaring, rahang Xie Jiajia terbentur hingga berbunyi kerak. Wajahnya penuh keterkejutan saat perlahan terjatuh ke belakang. Langsung pingsan. Aku mengusap kepala bajaku yang sama sekali tidak terluka. Tersenyum polos, hehe. Internet langsung gempar. Keluarga Shen ketakutan dan mengeluarkan pernyataan mendadak. Grup Shen dengan hikmat menyatakan, Tuan MU telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Shen. Harap semua pihak tidak menyangkut pautkan yang tidak bersalah. Netizen langsung tertawa terbahak-bahak bercanda tentang Shen Jia. Ini benar-benar pengecut, takut tertimpa bom seperti aku. Dan begitu saja aku menjadi orang malang yang diusir dari keluarga kaya. Di rumah kecil, rekaman baru sudah dimulai. Sutradara Yu dengan tersenyum mengumumkan, sekarang selebriti dan haters sudah menjadi tetangga. Harap kita semua bisa hidup harmonis dan rukun. Aku melirik. Translate_text. Badai kekerasan dan ketakutan baru saja. Kemudian, Yu Dao mengumumkan 3 kelompok akan mengundi tugas. Siapa yang bisa menyelesaikan tugas, mereka akan menikmati makan malam mewah yang disiapkan kru program. Yang tidak bisa menyelesaikan harus mandi dan merasakan pengalaman bertahan hidup di alam liar. Aku menatap kertas di tanganku dengan perenungan mendalam. Kelompok Gunianian mendapat tugas menganyam bilah bambu. Sementara kelompok Cuan harus menggiring bebek. Awalnya kukira tugasku juga tak jauh beda. Tapi begitu kertas dibuka, tertulis jelas 2 kata besar. Memikul kotoran. Ular berbisa Xie Jiajia langsung menyambar. Apa tanganmu terkena tahi? Keberuntunganmu buruk sekali. Tanpa pikir panjang ku balas. Kebetulan untuk memberimu makan 2 suap. Xie Jiajia langsung menutup mulut dan wajahnya gelap seperti dasar wajan. Dia mungkin benar-benar takut aku akan melakukan hal seperti itu. Tugas dimulai. Penganyam bambu harus membuat 5 keranjang, penggiring bebek harus menggiring kawanan bebek ke sungai. Sedangkan tugasku adalah menyiram seluruh ladang bawang prei. Aku memikul yoke dan berjalan ke lubang kotoran. Tidak terlalu terganggu dengan baunya. Lagi pula bahkan bau tikus mati. Di ruang bawah tanah pernah kuhir. Tapi saat aku menoleh, Xie Jiajia, si bajingan itu berdiri 10 meter jauhnya. Wajahnya penuh jijik. Aku berteriak padanya. Kau menjauh begitu jauh. Kenapa? Takutku kau makan tahi? Dia malah membalas, aku takut kau lapar sampai melompat ke selamat tinggal. Aku merasa agak menarik, bahkan menemukan lawan yang sepadan. Tapi aku bukan di sini untuk berdebat serius. Aku kira dia akan segera mundur dan lalu. Aku langsung melempar yoke ke tanah. Kedua tangan menopang, meluncur seperti pelontar. Di bawah pandangan Xie Jiajia yang seperti melihat orang idiot, aku melesat seperti rudal. Dengan suara gedebuk, aku menabraknya dengan keras. Translate_text dengan penuh keyakinan kumumkan. Berdasarkan prinsip kedekatan, siapa yang paling dekat, dialah yang bertugas. Xie Jiajia bagai hantu jahat, bangkit dari tanah, menggigit gigi dengan marah. Baik, oke. Kukira dia akan menyerangku. Tiba-tiba waspada. Siapa sangka dia tiba-tiba membuat gerakan licin, langsung menuju kru produksi. Dia merebut sebuah sepeda. Shus! Langsung melesat pergi. Dalam angin terdengar suaranya yang bangga. Siapa yang dekat yang memilih ya? Belum selesai bicara, dia langsung terbelalak. Karena tanpa kusadari sudah mengendarai skuter listrik berdampingan dengannya. Kusenyum padanya. Gaspol, akselerasi keras. Sekejap meninggalkannya jauh. Xie Jiajia geram bukan main. Berbalik masuk ke mobil produksi, duduk di kursi sopir. Injak pedal gas sampai dasar. Aku langsung berhenti. Keluarkan ponsel, langsung pesan tiket pesawat ke luar negeri. Sementara itu, 2 grup lainnya juga tak kalah kacau. Gunianian sedang merayu Ji Hansheng, bilang tangannya untuk main piano, tidak boleh kerja kasar. Tapi Ji Hansheng tidak terima rayuan. Dia ambil bilah bambu. Beberapa kali merangkai 2 kata besar. Bodoh. Di sisi lain Yao Baichuan mengeluh lingkaran, berdiri di tempat, tidak bergerak. Chu Keke langsung mengejek. Dia mau cuci tangan, tapi tidak mau berusaha. Mau enaknya saja. Rupanya kali ini kerja sama grupku bisa harmonis. Cuma kalau orang lain punya antifan, serangan satu arah.
Di sini langsung jadi aku dan Antifan berhadapan, mempersiapkan untuk mengambil jalan menjadi terkenal. Ada juga yang bilang, aku melakukan apa saja untuk jadi terkenal. Ingin memanfaatkan sebelum disingkirkan. Terakhir kali mencari keuntungan. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan komentar ini. Hari semakin malam. Kru acara mulai memanggil kembali para tamu dari setiap kelompok untuk melanjutkan keterampilan Han Sheng. Hanya keluarga Wang Song yang sudah menyelesaikan 5 bangunan utama. Gu Nian ingin menunjukkan diri tapi hasil yang dianyam jelek bisa digunakan untuk mengusir vampir. Kecuali aku bisa menguasai teknik dengan lancar, menyelesaikan tugas dengan goyah. Chuan ingin membantu, hasilnya semakin membantu semakin kacau. Lagi-lagi dia diejek habis-habisan, malah giliran kelompok kami yang sibuk. Lagi-lagi dia membuatku panas. Semut di atas panci panas, rupanya aku dan Xie Jiajia sudah lari dari lokasi. 10 mobil tidak bisa mengejar, benar-benar hilang kontak. Yao Bai Chuan mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk mengolok. Kami berdua adalah 2 orang bodoh, tapi Yu Dao sangat tenang, bilang akan mengambil tindakan yang tidak biasa. Yang disebut tindakan tidak biasa, ternyata menggunakan teknologi pencitraan panas untuk menemukan. Aku dan Xie Jiajia tidak sengaja lari ke area tanpa sinyal dan tersesat. Katanya saat menemukan Xie Jiajia, dia sedang mengibarkan bendera darurat dari baju sendiri. Hasilnya benderanya tertiup angin. Dia harus mengejar bendera ke seluruh gunung. Dan saat menemukanku, aku sedang bersiap menyelam ke danau untuk menangkap ikan. Tapi malah disalahpahami oleh kru. Mengira aku ingin bunuh diri. Satu kunci leher langsung menjatuhkanku ke tanah. Bilang menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar berterima kasih padanya. Ikan yang ditangkap keluarga hampir mengantarku pergi. Dengan susah payah mengembalikanku. Keluargamu duduk di halaman dengan sebuah panci besar, sedang merebus sup ayam dengan suara mendidih. Sayangnya makan malam ini tidak ada bagianku. Kru hanya memberikan sumpit dan mangkuk pada 2 mulut yang menyelesaikan tugas. Aku dan Xie Jiajia hanya bisa kelaparan dengan tatapan lapar. Aku santai saja tidak masalah. Xie Jiajia langsung melirikku terus berpura-pura bunga di antara kami berceceran dengan suara berdetak. Translate_text. Sementara yang lain asyik menyantap makanan. Sama sekali tidak menghiraukanku. Sutradara Yu bertanya dengan tersenyum. Setelah seharian bersama, apakah ada perubahan pandangan terhadap satu sama lain? Ji Hansheng langsung menjawab tanpa pikir panjang. Tetaplah sampah Gu Nian. Seketika masuk mode mencibir diri sendiri. Ji Hansheng justru langsung menyungkurkan piring makannya. Chu Keke mendengus dingin. Yang jelas semua kerjaan sudah kuselesaikan. Beberapa anak orang tajir sama sekali tidak bisa menurunkan gengsi. Buku-buku jari yang bergoyang terengah-engah. Papan kuku mencengkeram sumpit rata-rata. Akhirnya pandangan sutradara Yu tertuju padaku. Dia menoleh dan bertanya, Xie Jiajia, kapan kamu mulai membenciku? Xie Jiajia mencibir. Matanya memancarkan es. Membenci seseorang perlu alasan lagi, lihatnya saja sudah jengkel. Harapannya langsung lenyap dari muka bumi. Bernapas. Udara yang sama saja membuatku muak. Aku dalam hati sama sekali tidak terganggu. Rupanya dia sudah membenciku sampai tingkat seperti ini. Sutradara kembali menyodorkan mikrofon padaku. Tuan MU. Tidak pernah terpikir olehmu untuk memperbaiki hubungan? Aku bersandar santai di sandaran kursi. Nada suara ringan. Perlu apanya diperbaiki? Yang membenciku silakan meninggal di tempat. Yang kubenci jangan harap lagi. Begitu ucapanku selesai. Di sebelah langsung ada yang tersedak sampai heboh. Xie Jiajia. Sudut mulutnya berkedut lalu bicara dengan nada sarkas. Kamu memang punya sikap. Makan malam berakhir. 3 haters. Dipanggil ke ruang gelap untuk memberikan nilai. Ji Hansheng dan Chu Keke tanpa ragu menekan tombol 0. Giliran Xie Jiajia. Dia santai melirik ke sutradara. Apa ada item nilai negatif? Hasil akhir keluar. Setelah seharian bersama, justru aroma perang semakin pekat. Kemudian, translate_text. Sebuah pertanyaan kritis yang menyangkut kelangsungan hidup kita. Apakah Anda ingin artis ini benar-benar dihapus dari industri? Aku melihat di mata Ji Hansheng tidak ada sedikit pun keraguan. Aku keke juga sama sekali tidak ragu. Sekarang giliran Xie Jiajia. Dia bersandar malas di kursi. Di matanya penuh dengan penghinaan. Pertanyaan ini bahkan jika ditanya 100 kali, jawabanku hanya akan ada satu, yaitu begini. Kami bertiga berhasil mendapatkan satu keteguhan. Yang teguh adalah, asalkan tinggal 4 kali lagi, kami akan benar-benar diusir dari dunia hiburan. Netizen sudah sangat bersemangat. Hanya menunggu hari kami benar-benar jatuh. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkan. Segera setelah syuting ini berakhir, aku kelaparan sampai mataku berkunang-kunang. Sejak dulu perutku sudah rusak, sudah lama dirusak. Lapar sedikit langsung berkunang-kunang. Merangkak ke balkon, bahkan sampai mempertimbangkan kemungkinan menangkap ikan dengan tangan. Tepat pada saat ini, aroma menggoda yang samar-samar tercium. Aku pasti benar-benar berhalusinasi. Mengendus-endus langsung meluncur ke restoran. Itu adalah satu meja penuh pesta makan besar. Beberapa bodyguard berbaju hitam sedang mengantarkan makanan seperti air mengalir. Dan Xie Jiajia duduk di kursi utama dengan santai mengayunkan cangkir tehnya. Dia melirikku dan berkata dengan ringan, dari mana datangnya gelandangan ini? Aku malas menghiraukannya, langsung bertanya, bukankah katanya di sini tidak bisa pesan antar? Dia mengejek dengan mengangkat sudut bibirnya. Siapa yang bilang ini pesan antar? Ini adalah asistenku yang khusus mengantarnya dari kota dengan mobil. Ada masalah? Detik berikutnya, dia mendekatiku, membungkuk dan menatapku. Matanya penuh provokasi. Mintalah padaku, aku akan memberimu sesuap. Dengan wajah tanpa ekspresi aku berbalik dan kembali ke kamar. Hingga suara pecah piring berdentuman dari restoran di lantai bawah terdengar. Baru aku puas mengangkat sudut bibir. Translate_text. Saat pergi,
Aku sambil menyambar mematikan saklar listrik restoran. Tidak hanya itu. Aku juga membawa lari sebuah mantou. Aku mengunyah mantou sambil duduk di dekat jendela, merencanakan bahwa harus mencari cara agar bisa makan kenyang setiap kali. Tepat pada saat itu, pintu kamar tiba-tiba siapa? Aku membuka pintu. Di koridor ternyata kosong, tak seorang pun. Hanya ada sebuah nampan makan, diletakkan dengan tenang di lantai. Di dalamnya adalah semangkok mie yang masih mengepul panas. Aku tertegun. Secara refleks menengadah hanya melihat ujung kain baju putih menghilang di tikungan tangga. Hari ini yang memakai baju putih sepertinya adalah Gu Nian. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Gu Nian dan Chen Lian kembali. Begitu masuk ruang tamu langsung menatap layar elektronik di dinding dengan tajam. Di layar, di samping foto close-up kami bertiga, tiba-tiba muncul sebuah tanda silang merah menyala. Tao Yu seperti hantu melayang mendekat di belakangnya, berbicara dengan tersenyum. Sangat disayangkan, 3 orang semuanya mendapat 1 silang merah. Masih tersisa 7 kesempatan. Nona harus semangat ya. Aku menggigit roti lewat dengan nada dingin. Menyela? Bukankah 5 silang merah berarti keluar? Kalau begitu, sebenarnya hanya tinggal 4 kesempatan. Yao Bai Chuan melirikku. Kok kamu sepertinya? Aku perlahan menyesap teh dengan wajah acuh tak acuh. Apakah panik ada gunanya? Lagi pula yang harus datang selalu tidak bisa dihindari. Dengan cepat jadwal perjalanan hari ini diatur. Tugasnya adalah mengunjungi kota kecil sambil berbelanja persediaan untuk berkemah malam hari. Untuk pergi ke kota kecil di seberang. Cara tercepat adalah naik kapal Gu Nian. Yang pertama naik ke kapal. Setelah menstabilkan kapal, Translate_text tersenyum dengan elegan dan sopan. Hansheng, ayo. Tapi di detik berikutnya terdengar suara gedebuk keras. Ji Hansheng menginjak berat ke perahu. Gu Nian kehilangan keseimbangan. Jeblok langsung terjatuh ke dalam air. Sudah cukup berpura-pura, Ji Hansheng bahkan tidak meliriknya. Langsung naik ke perahu. Aku baru saja memberi acungan jempol mental untuk orang ini. Ini terlalu keren. Tapi siapa sangka radar bahayaku tiba-tiba berdering kencang. Aku langsung menerjang ke depan, nyaris menghindari sebuah senjata tersembunyi. Setelah kupandangi, ternyata adalah sepatu Gu Nian yang terlempar. Aku menengok ke belakang. Dalang di balik ini, Xie Jia dengan wajah penuh penyesalan mengumpat. Kamu masih berani mengumpat? Aku langsung menyambar sepatu itu. Langsung menerjang dan menepuknya ke wajahnya. Xie Hanjia tentu tidak mau kalah. Bahkan melepas sepatu di kaki Gu Nian. Sepatu-satunya langsung bertarung denganku. Kami berdua masing-masing memegang 1 sepatu. Pertarungannya sangat sengit dan sulit dipisahkan. Hanya menyisakan Gu Nian yang tidak beralas kaki melompat-lompat panik di samping. Sepatuku ya. Setelah kekacauan sejenak, akhirnya kami tiba di kota Yuehu. Tempat ini memang memiliki suasana rakyat yang jujur dan sederhana. Hanya saja hampir tidak ada anak muda di jalanan. Chuan secara tidak sadar bertanya, kenapa tidak terlihat 1 anak muda pun? Sebelum You Dao membuka mulut, Chu Keke dengan dingin menyela. Anak-anak muda pergi bekerja mencari uang. Perkataan Chu Keke ini secara lahiriah adalah penjelasan. Diam-diam ditujukan pada Chuan. Aroma mesiu langsung memenuhi You Dao. Segera turun tangan dan berkata dengan lembut. Anak-anak muda di kota kecil memang semuanya di luar daerah. Lalu dia mengumumkan kami bisa beraktivitas bebas. Tapi ada satu syarat. Selebriti dan anti-fans harus berpasangan. Tidak ada cara. Aku hanya bisa berpasangan dengan Xie Jia. Pergi melihat perayaan. Malam ini pasti tidak ada makanan di gunung. Kalau tidak persiapkan sebelumnya, diam-diam mati kelaparan di Pulau Yu. Niat baik itu tidak akan muncul. Kedua kalinya, aku harus mandiri. Lalu aku langsung menuju toko bahan kering. Kacang almond dan kismis masing-masing setengah kilo untuk mendaki. Tambahkan tenaga. Barang ini sangat berharga. Saat aku mengambil uang dari kantong dana, tiba-tiba merasakan pandangan tidak bersahabat. Saat aku mengangkat kepala, benar saja Xie Jia. Dia menyilangkan tangan, melihatku dengan sikap masa bodoh, bahkan sudah duduk lebih dulu merencanakan strategi. Aku mengabaikannya, buru-buru apa, langsung memberinya 1 sikap persahabatan internasional. Sikap ramah pertama, siapa sangka dia tidak mau mengalah, dengan santai terus mengejek mukmu seorang anak angkat kaya yang manja. Pengetahuan dasar hidup ini apakah memang sudah merencanakan strategi sebelumnya? Kau cukup tahu cara memanfaatkan orangnya? Aku langsung tersadar, ternyata di sini menungguku. Menanggapi ini, aku tersenyum tipis, dengan sopan membalas, tapi ucapanmu sangat mirip dengan penasihat 3 kerajaan. Babi apa namanya? Zhuge? Tepat pada saat ini langit tiba-tiba mendung. Setelah itu, aku mengalami sesuatu yang tidak terduga. Langsung bubar. Semua orang, aku buru-buru melindungi barang berharga yang baru kubeli. Langsung menyelindung di bawah atap. Hindari hujan, sedang membersihkan air hujan di tas. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara santai Xie Jia. Kakak Mu, apakah kau benar-benar tidak penasaran sama sekali? Mengapa aku sangat membencimu? Aku hanya ingin dikubur dalam diam. Xie Jia, orang gila ini malah ingin berdebat denganku. Kata-kata dinginnya seperti membasahi kepalaku. Aku mengangkat mata menatap pandangannya yang menyelidik. Di sudut bibirnya tergantung senyum main-main. Translate_text. Kalau tidak mengubah pikiran, kamu akan dibekukan. Apa ini tidak penting? Dia malah balik bertanya padaku, apa memang ingin dibekukan? Hatiku langsung celaka. Hampir lupa betapa tajam penciumannya orang ini. Begitu tujuan sebenarnya terbongkar, dia pasti akan berusaha menghalangiku. Seketika 800 akal bulat di kepalaku mulai berputar liar. Detik berikutnya,
Aku balas menyerang tanpa ampun. Gua harus terima penghinaan macam apa dari kamu? Cuma 3 tahun dibekukan saja. 3 tahun kemudian, gua akan kembali jadi jagoan. Kata-kata heroiku sepertinya membuatnya bingung. Sudut bibirnya berkedut nyaris tak terlihat. Dalam matanya arus gelap bergolak. Akhirnya dia hanya melemparkan satu kalimat. KMU, kamu tunggu saja. Siapa sangka setelah pulang dari pembelian, aku mendengar dua hal aneh yang membuka mata. Pertama, Gun Yanyan melepas baju untuk nenek tua di pinggir jalan melindungi dari angin dan hujan. Ji Hansheng malah membalikan gagak, menyikutnya pergi, mencemooh dengan suara dingin. Yang paling kubenci adalah cara pamer macam kamu. Lalu Yao Baichua berbuat baik, malah ditolak dingin oleh Chu Keke. Sendirian tersesat di tengah jalan, dia naik pitam. Menuntut Chu Keke sebenarnya mau apa? Chu Keke hanya merespons tanpa ekspresi. Seumur hidup paling kubenci adalah kemunafikan. Aku baru ingin bernapas lega. Tak disangka begitu gelap masalah baru datang lagi. Yu Dao menatap langit gelap setelah hujan, berkata melihat fenomena bintang malam ini. Malam ini pasti ada bahaya di jalan gunung. Dalam hati aku menggerutu cuaca sialan ini. Kamu bisa lihat bintang macam apa? Tapi dia sudah mendahului dengan bangga memimpin jalan. Aku diam-diam mengikuti di ujung tim memikirkan apa maksud tersembunyinya. Saat itu, jalan setapak di depan sangat licin dan berbahaya. Aku yang buka jalan. Tapi saat dia lewat, dia pura-pura santai menjulurkan kaki. Ingin menjatuhkanku. Refleksku cepat. Lompat menghindar dari sikap jahatnya. Melihat rencana gagal, si brengsek ini langsung jalankan rencana kedua. Dia sengaja teriak keras. Seluruh tubuhnya langsung menubrukku. Braa. Tubrukan ini tak terduga sama sekali. Aku terhuyung-huyung mundur. Tanpa sadar, menabrak Ji Hansheng. Ji Hansheng jerit dan jatuh. Gun Yanyan malah cepat menyambut dan memeluknya. Aku justru terbentur pohon. Dia masih tunjukkan ekspresi cemas dan khawatir ke Hansheng. Kamu tidak apa-apa. Tapi yang sebenarnya ditabrak dan terjatuh dari bukit adalah aku. Aku langsung peluk kepala dan meringkuk. Berkali-kali terpelanting. Jatuh dari bukit Braa. Punggung atas membentur batang pohon keras. Hentakan ini baru berhenti. Untungnya cuma lecet-lecet dan masih bisa bergerak. Yang sial layar HP hancur berantakan. Aku bersandar pada batang pohon berdiri. Sedang pikirkan cara kembali ke timur, tiba-tiba sebongkah batu meluncur dari samping pipiku. Refleksku langsung membungkuk menghindar. Swish, datang lagi satu. Aku peluk batang pohon. Cepat-cekat memanjat ke atas. Siapa sangka, tiba-tiba datang hujan batu yang padat. Aku di pohon goyang sampai hampir ada bayangan. Dalam hati berteriak histeris. Ya Tuhan, hari ini memang mau dicabut nyawaku. Plek. Batu terakhir akhirnya tak terhindarkan. Aku jatuh, terhempas ke tanah dalam keadaan pusing. Dari puncak bukit terdengar teriak idiot Gun Yanyan. Pakai batu untuk merintis jalan diajarkan program survival di TV. Aku jamin akan bawa kalian temukan Brother MU. Mataku berkunang-kunang. Kehilangan kesadaran. Orang-orang bodoh di dunia ini sepertinya tak ada habisnya. Pada saat ini, sebuah teriakan mendesak, merobek ketenangan pegunungan. Saat itu benar-benar kabur. Tiba-tiba seseorang berjongkok di depan. Angin mengibaskan ujung bajunya, memperlihatkan tahi lalat merah di pinggangnya. Aku langsung terduduk tegak di tempat tidur, waspada memindai ruangan asing ini. Pandangan akhirnya tertuju pada cermin, memantulkan kepalaku yang dibalut perban seperti bakcang. Aku tak bisa menahan napas lega. Untung saja, ternyata aku diselamatkan. Kukira sudah mati. Tepat pada saat itu, suara lembut terdengar di pintu. Tuan MU, Anda sudah bangun. Itu perawat Qin. Dia sedang membawa baskom air masuk, sambil dengan lembut mengelap lenganku, sambil menanyakan kondisiku dengan penuh perhatian. Aku menerima handuk basah itu. Berbagai kekacauan tadi malam berkelebat di pikiranku. Akhirnya aku tak tahan lagi dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Perawat Qin menjelaskan. Yu Dao dengan cepat mengorganisir rumah. Semua orang bekerja sama menemukanku. Dan tidak apa-apa. Semua orang bersama-sama menemukanku. Alisku berkerut. Aku jelas ingat hal terakhir yang kulihat adalah tahi lalat merah di pinggang. Tapi perawat Qin mengangguk pasti. Ya, waktu itu Anda terbaring dengan tenang. Kepala Anda kebetulan tepat bersandar pada sepotong kayu. Aku langsung terdiam. Tidak, aku ingat sendiri. Akhirnya jatuh di sana tanpa citra diri. Tepat saat aku merenung, di luar pintu tiba-tiba meledak tangisan yang menyayat hati. Maafkan aku? KMU. Ku buka pintu dan melongo. Gun Yanyan sedang siaran langsung lewat ponsel. Menangis begitu memilukan. Semuanya karena aku tidak melihat kondisi jalan dengan jelas. Baru menyusahkan orang lain. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Brother MU, aku tidak akan bisa memaafkan diriku seumur hidup. Aku menyipitkan mataku dengan berbahaya. Diam-diam memperhatikan dirinya yang dia menyesal. Mungkin hanya karena menabrakku terlalu keras. Khawatir konsekuensinya tidak bisa dikendalikan. Tapi memanfaatkanku sebagai batu loncatan untuk mengambil hati Ji Hansheng. Pasti sudah direncanakannya lama. Karena dia begitu mengganggu pandangan, maka aku tidak akan menemani lagi. Saat berikutnya, aku berteriak marah. Aku bunuh kau. Aku dengan mengambil sebuah plakat stainless steel. Seluruh tubuhku meluncur seperti roket, melompati tempat sampah, meja teh yang goyang, pot tanaman, Chu Keke, sofa dan bantal. Lalu sebuah pot dihempaskan keras ke kepala Gun Yanyan. Kepalan tangan menghujani seperti hujan memukulnya dengan suara pang-pang. Hingga Nian terjatuh. Baru saja dibawa keluar dengan tandu. Ji Hansheng sudah menghadang di pintu toilet. Dia meraih tanganku. Matanya bersinar terang. Kau memang juga membenci Gun Yanyan, kan? Aku menatap pria tampan col di depan mata. Sejenak merasa agak tidak. Aku lalu dengan datar menjawab. Bisa dibilang tidak suka saja. Cahaya di matanya langsung meredup. Aku dengan santai menambahkan. Hanya ingin dia mati saja. Cahaya di mata Ji Hansheng langsung menyala lagi. Tanpa bicara lagi, dia mendorongku ke toilet. Pasti dia mengunci pintunya. Kita bekerja sama. Bekerja sama dalam apa? Niat jahat di matanya tidak disembunyikan. Membuat mata
Gunian. Dia juga berjanji sebagai balasannya akan membantuku menyelesaikan hubungan Xie Jiajia, membuatku terhindar dari disimpan. Aku baru saja ingin menolak dengan melambaikan tangan sambil berkata, dia tidak. Tapi dia malah duluan, langkah demi langkah memutuskan saya. Alasan saya sangat membenci Gunian adalah karena selanjutnya saya mendengar sebuah rahasia besar yang mengejutkan. Gunian adalah calon kesepian saya. Saat itu juga pupil mata saya bergetar. Dia buru-buru menambahkan, jika saya tidak bisa mencegah, dia akan menjadi ingatan saya. Ternyata ayah Ji Hansheng adalah Gelian 2 tahun yang lalu, terbuai oleh aktor Gunian. Ji Hansheng menghabiskan banyak uang untuk menyelidiki dengan bodoh, menemukan bahwa skandal hitam Gunian bertebaran di mana-mana. Dia naik jabatan dengan menggunakan koneksi. Tapi ayahnya dibutakan oleh Juyu, sama sekali tidak percaya satu kata pun. Ji Hansheng dalam kemarahan menjadi hitam sepenuhnya, agar ayahnya hancur reputasinya, agar ayahnya sadar, jika tidak dihentikan, mereka berdua akan menikah. Gunian sama sekali tidak mencintai saya. Ayah, yang dia incar adalah koneksi di tangan ayah saya, dan sebelum dia harus menjaga wajah ayahnya sepenuhnya di bawah prasyarat untuk memukul mati Gunian. Setelah mendengar alur cerita yang berdarah-darah ini, di kepala saya hanya tersisa satu pikiran, kehidupan pribadi Gunian ini berantakan. Dalam asosiasi, kemarin malam wajahnya yang ceria di dekat sana. Saya dalam 1 detik mengambil keputusan. Katakanlah, bagaimana kamu ingin saya membantumu? Mata Ji Hansheng langsung menyala penuh harapan. Saya akan mengatur semua skandal hitam Gunian yang sudah siap. Saya akan mengirimkannya. Kita bekerja sama merobek topeng palsunya. Tidak lama kemudian, ponsel saya berbunyi sekali. Seseorang bernama Gunian pergi di malam hari. Ketika pakaian dikembalikan dengan baik, mengajak berteman, saya baru saja menekan setuju. Lawan bicara langsung mengirim sebuah file. File, judulnya jelas adalah Gunian, tidak disangka penuh janji. Saya penasaran dan membuka. Saya lihat, wah, ternyata adalah sebuah PPT 999 halaman, gambar dan teks yang lengkap. Dari dia mabuk meraba dada orang sampai mengompol. Segala aib menggambar peta ada semuanya. Saya sangat terkejut, segera mengetik dan mengirim pesan. Kamu punya senjata nuklir seperti ini masih butuh bantuan saya. Benda ini kalau dibongkar, dia pasti langsung imigrasi ke Mars semalaman. Namun, pihak lain segera membalas masalahnya. Tidak sesederhana itu. Ji Hansheng mengirim pesan lagi. Semua bahan hitam ini tidak ada bukti nyatanya. Dibongkar pun tidak ada yang akan percaya. Jadi cara terbaik adalah membuatnya membuka diri sendiri di acara. Kekurangan ini. Saya menatap PPT. Terlihat berpikir, perkataan ini memang masuk akal. Tapi saya masih tidak tahan untuk mengetik dan bertanya. Jadi Gunian benar mengompol ya? Pihak lain segera membalas. Ya, setidaknya sampai umur 6 tahun masih mengompol. Wah. Aib umur 6 tahun sampai dibongkar. Ji Hansheng sungguh detektif berjalan. Tepat saat ini, sutradara Yu berjalan ke tengah ruang tamu. Dengan wajah tulus membungkuk ke saya untuk menyampaikan permintaan maaf. Kami khusus menyiapkan makanan bernutrisi untuk Anda selama seminggu. Semoga Anda cepat pulih. Saya perhatikan yang lain diam-diam melirik. Pandangan mata mereka seolah berkata, dia ini masih perlu pulih. Mereka pasti masih ingat jelas gambaran saya bangun pagi ini. Langsung mengejar Gunian dan memukulinya. Dibandingkan saya yang hanya tempel plester di dahi, Gunian yang dibungkus seperti mumi jelas luka lebih parah. Namun, suara malas dan sangat menyebalkan perlahan-lahan terdengar. Ada orang yang biasa berbuat jahat dapat kutukan langit saja. Itu Xie Jiajia. Dia sedang bersandar di sofa dengan wajah penuh provokasi. Tapi kali ini saya tidak membalas, malah memicingkan mata dan mengunci matanya dengan tajam. Dia mengangkat sudut bibir, sengaja meledek saya. Translate_text. Bagaimana dengan Baba? Aku masih tetap tidak terpengaruh. Pandangan mataku tajam, terpaku pada pinggangnya. Sampai senyum di wajahnya perlahan menghilang, mengikuti arah pandanganku ke bawah. Apa yang kamu lihat? Awalnya aku ingin memastikan apakah ada tahi lalat di pinggang. Ditanyainya seperti itu. Tiba-tiba timbul niat jahat. Aku segera terkekeh, menganggukkan dagu ke arahnya. Kamu pikir aku sedang melihat apa? Ekspresinya langka menunjukkan sedikit ketidaknyamanan, tapi mulutnya masih tajam. Mana aku tahu kamu melihat apa? Kalau tidak tahu ya sudah. Aku kembali terkekeh. Pandangan tetap tak bergerak, tapi pinggangnya cukup ramping. Wajah Xie Jiajia langsung menjadi gelap. Dengan refleks mengambil bantal, langsung ingin menerkuku. Akhirnya belasan. Kru dengan panik. Akhirnya berhasil menahannya. Nona Xie, tenang dong, Tuan Mu masih cedera. Melihatnya mengamuk. Aku puas menarik pandanganku bagus. Dapat lagi cara baru untuk membuatnya marah instan. Adegan ini mengingatkanku pada percakapan di toilet dengan Gansheng tadi. Aku setuju membantumu menjatuhkan Gunian, tapi syaratnya jangan ikut campur hubunganku dengan Xie Jiajia. Saat itu kukatakan padanya, aku punya permintaan lain. Dia penasaran. Permintaan apa? Aku menyeringai, mata penuh harapan. Ayahmu kan cukup berpengaruh di luar negeri, bisa minta tolong carikan toko untukku di sana. Timbal balik, aku pensiun dari industri hiburan, berencana buka toko kue mochi. Jadi dari awal, tujuan utamaku adalah dengan terhormat di Snowbank. Translate_text. Pikiran ditarik kembali oleh suara Yudao yang kembali bergema di seluruh hari ini. Kita akan menggelar kompetisi layang-layang yang unik dengan aturan yang sangat sederhana. Tim selebritas melawan tim haters. 3 lawan 3 PK dari pembuatan hingga penerbangan. Akhirnya ditentukan oleh ketinggian terbang layang-layang. Adapun hadiah kemenangannya, sutradara Yu sengaja menyembunyikannya.
Pihak yang menang dapat mengajukan satu permintaan yang harus dilakukan tanpa syarat oleh setiap anggota pihak yang begitu kata-katanya selesai. Mumi Gunyanian tiba-tiba melompat dari sofa. Apakah permintaan apapun boleh? Benar, permintaan apapun boleh. Kemudian kami bertiga dari grup selebritas dengan cepat mengadakan pertemuan darurat di halaman. Gunyanian si hantu langsung melepas perban. Matanya sangat tegas. Pertandingan ini harus kita menangkan jika menang. Kita bisa memerintahkan mereka untuk memberikan suara menolak dalam pemungutan suara berikutnya. Yao Bai Chuan seketika matanya bersinar. Ada operasi seperti ini. Gunyanian mendecakkan dingin. Tentu saja ini adalah kesempatan yang diberikan kru acara. Mari kita pegang kembali inisiatif di tangan kita sendiri. Aku mendengarnya langsung. Dia benar-benar bisa memutarbalikan konsep. Tapi Yao Bai Chuan sangat percaya. Dia menatap Chu Keke di dalam rumah. Matanya begitu tegas sampai bisa membunuh. Kita harus menang. Di sisi lain, Chu Keke menatap kami untuk waktu yang lama, perlahan memalingkan pandangan. Dia tiba-tiba berbicara, jika mereka menang, akan meminta kami untuk memberikan suara menolak dalam pemungutan suara berikutnya. Xie Hansheng terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Chu Keke memandangnya sekilas dengan dingin. Pernah belajar sedikit membaca bibir. Namun Xie Jiajia mengangkat sudut bibir. Kilau samar terpantul di matanya. Kita sama sekali tidak perlu mempertimbangkan apa yang terjadi jika kalah. Karena kita tidak akan kalah. Demikianlah kompetisi layang-layang yang menentukan nasib secara resmi dimulai. Aturan mengharuskan mulai dari nol. Semua bahan produksi harus dicari dengan tangan sendiri. Pada saat itu, bunyi, didit, terdengar. Ponselku berdering, ku keluarkan dan melihat pesan dari Ji Hansheng. Bisakah kau kalahkan pertandingan? Kulihat kontak terang-terangan ini. Segera Kutget balas. Bisa, tapi ada orang di sampingku. Siapa sangka, Yao Bai Chuan yang berdiri tepat di sebelahku. Melihat jelas konten di layar ponselku. Dia tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Ku berteriak ke Gunyanian di depan. Ada mata-mata di antara kita. Aku hanya canggung. Hehe tersenyum. Ini salah ponselnya tidak ada lapisan anti-intip. Gunyanian tahu aku dan Ji Hansheng berkomplot. Rasanya langit runtuh. Ji Hansheng saja sudah cukup membuatnya kewalahan. Sekarang ditambah aku. Dia merasa setengah kakinya sudah masuk peti mati. Detik berikutnya, Gunyanian dengan wajah sedih langsung mengikat tanganku. Aku sebenarnya tak mau kasar pada pria, tapi pertandingan ini tak boleh kau ganggu. Yao Bai Chuan juga mengangguk keras di samping. Ini cara terbaik. Aku mengedip-ngedipkan mata, memandang kedua tangan yang terikat tiba-tiba berjongkok. Kuarahkan tali di tanganku ke batu tajam, mulai menggosok dengan gila. Retak-bertak percikan api bertebaran. Dalam pandangan Gunyanian dan Yao Bai Chuan yang tercengang, aku benar-benar berhasil memutuskan talinya. Aku berdiri memandang mereka, mengedipkan mata lagi, lalu tanpa bicara, berbalik dan lari. Gunyanian terkejut setelah sadar, berlari mengejar, tangkap dia. Yao Bai Chuan juga kaget, refleks ikut berlari sambil berteriak. Mengapa kita harus menangkapnya? Tidak takut. Kita pun memainkan pertarungan kejar-kejaran ekstrim yang menegangkan di hutan. Translate_text. Aku yang berlari paling depan, melompat dengan liar, bahkan bergantung pada tali tanaman dan berayun di udara. Gunyanian di belakangku mengejar dengan gigi gemeretak, urat lehernya menonjol. Melihatku semakin jauh berlari, akhirnya dia menjadi sangat marah sampai hilang akal. Berteriak sekuat tenaga. Setelah berteriak dengan suara serak, dia baru canggung mencari. Sebenarnya kita tidak perlu mengejarnya, asal jangan biarkan dia mendekati layangan saja. Perahu ayun terengah-engah. Bukankah tadi itu maksudku? Maka demikian, aku berhasil diasingkan seorang diri bersantai-santai berbaring di perahu kecil di danau. Tidak disangka sebuah perahu kecil lainnya perlahan mendekat, berhenti di samping perahuku. Xie Jiajia dengan malas menopang dagunya, tersenyum dengan wajah penuh hiburan menatapku. Kudengar kau dikucilkan oleh rekan setim. Aku mengangkat kepala menatap tatapan penuh Schadenfreude itu. Aku jahit mulutmu saja, Xie Jiajia. Jahit kedua bibirmu menjadi satu. Lumayan juga, seolah-olah tertawa mengejek. Sepertinya kau tahu sendiri tidak bisa menang. Jadi memilih menyerah saja biar ku tebak. Setelah menang harus menyuruhmu melakukan apa ya? Aku tidak bisa menahan tawa. Terus, hukum kamu 3 hari tidak makan bagaimana? Senyumku langsung membeku di wajah. Atau suruh kamu tidak boleh naik lift, juga tidak boleh turun tangga. Xie Jiajia seolah mendapat inspirasi jari, perlahan mengetuk pipinya. Langsung hukum kamu. Selama masa perekaman program, setiap malam lari mengelilingi gunung 10 putar, sambil lari sambil berteriak. Xie Jiajia adalah leluhurku. Aku langsung duduk tegak, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ingin Xie Jiajia menang, pintu tidak ada jendela. Semuanya kau las mati. Tangan erat. Aku mati-matian menggeser. Begitulah, aku muncul terengah-engah di depan Gunyanian dan mereka. Aku menyunggingkan senyum. Hei, aku kembali setelah bersenang-senang. Hasilnya, Gunyanian dan Yao Bai Chuan masing-masing memegang satu ujung tali. Dalam sekejap mereka mengikatku di tiang. Gunyanian dengan wajah serius. Aku tahu kau akan kembali mengacau. Maaf. Yao Bai Chuan juga mengangguk setuju. Sebelum pertandingan berakhir, kau tunggu di sini dulu. Aku langsung berteriak. Salah? Sia-sia mengikatku. Aku orang baik. Sayangnya tak ada yang peduli. Namun, keduanya sama sekali tidak bisa membuat layang-layang. Aku menyaksikan Yao Bai Chuan bertanya pada tutorial. Harus menyambungkan 2 bilah bambu. Tapi kita hanya punya satu yang tebal. Bagaimana? Gunyanian malah menjawab, kalau begitu patahkan jadi 2 lalu sambungkan. Aku langsung kehilangan kata-kata. Itu kan karena bilah bambunya tidak cukup panjang jadi dipotong. Punya mumu sudah cukup panjang, malah harus dipatahkan dulu baru dipotong.
Sakit jiwa. Aku gelisah sampai hampir ingin langsung menerobos keluar dari tali. Yang lebih keterlaluan, mereka tidak punya tali, malah ingin memotong tali layang-layang. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba meledakkan kekuatan dahsyat, langsung memutuskan tali. Dalam pandangan ketakutan mereka, aku menerjang seperti anjing galak, langsung mengerjakan bahan-bahan layang-layang itu dengan gerakan cepat. Gu Nian berteriak ketakutan. Jangan biarkan dia menyentuh layang-layang kita. Cepat halangi dia. Tapi siapa sangka Yao Bai Chuan langsung menyambar dan memegang tangan Gu Nian. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan susah payah. Aku tiba-tiba merasa yang dia buat sepertinya lebih baik dari kita. Gu Nian menunduk melihat, juga terkejut. Dalam operasi cepat kedua tanganku, bentuk dasar layang-layang berikutnya langsung terbentuk. Cepat sekali, sebuah layang-layang utuh sudah selesai dibuat. Tentu saja saya masih menggambar hidung babi di atasnya. Di sampingnya tertulis Chunju, beberapa karakter besar Xie Jia. Saya tepuk tangan selesai. Tidak mengherankan, dia bisa terbang sangat tinggi, tapi Gu Nian masih tidak percaya padaku. Dia merebut layang-layang, memeriksanya selama 800 tahun. Baru setengah percaya bertanya padaku, kamu benar-benar tidak akan membuat masalah. Saya mengulurkan 4 jari. Saya bersumpah Yao Bai Chuan sama sekali tidak percaya, menariknya ke samping dan bergumum beberapa kata. Kemudian mereka dengan tegas berkata padaku, kamu boleh memegang layang-layangnya, tapi menerbangkan layang-layang tidak boleh olehmu. Saya dengan santai duduk di kursi. Baiklah, kalian yang lakukan. Bagaimanapun langkah paling penting sudah selesai. Kemenangan sudah tidak ada keraguan lagi. Kata-kata belum selesai diucapkan, Yao Bai Chuan mengayunkan layang-layang dan lari. Dengan kasar menyeretnya di tanah sejauh 10 meter. Gu Nian lebih hebat, langsung membungkus dirinya menjadi gulungan besar. Saya langsung berdiri, tampaknya masih sangat diragukan. Sekarang mereka berdua benar-benar kalem. Dengan hormat menyerahkan layang-layang padaku. Lebih baik Anda yang lakukan. Bukan karena mereka benar-benar percaya padaku, tapi tahu bahwa jika mereka yang menerbangkan layang-layang ini akan rusak. Jam 4 sore, dua kelompok orang berkumpul di lapangan tepi danau. Layang-layang kami bertuliskan Chunju. Beberapa karakter besar Xie Jia sangat mencolok. Lawan juga tidak mau kalah. Layang-layang mereka bertuliskan nama kami bertiga dan sebuah karakter Hu yang merah darah. Tepat pada saat ini, Xie Jia lagi-lagi memulai provokasi. Wah, benar-benar berhasil kalian buat. Tapi apalagi yang bisa kalian lakukan? Bisakah kalian menerbangkannya ke langit? Xie Hanshan cepat-cepat menghentikannya. Nyonya Xie, taktik provokasi Anda telah berhasil membelotkan satu mata-mata kami. Aku menunduk sambil menyunggingkan senyum dingin, melangkah keluar dari barisan, perlahan mengangkat kepala, sorot mata dipenuhi tekad untuk menang. Baiklah, mari kita adu. Yang kalah jadi anjing. Bagaimana? Ji Hansheng langsung tanpa putus asa. Tapi Xie Jia malah tersenyum. Boleh, si anjing kayu. Aku langsung berguling-guling, seperti ada anjing yang menggelinding. Dia juga tak mau kalah. Anjing memang bisa mendengar suara yang tak terdengar manusia. Aku menyeringai, menggonggong lebih bersemangat. Tepat di saat ketegangan memuncak ini, sutradara malah memulai voting siaran langsung. Di mana yang lebih Anda dukung? Hasilnya tidak mengejutkan. Bilah biru tim anti-fans langsung menghancurkan kami. Tapi tepat saat bilah merah kami hampir hilang, keajaiban terjadi. Bilah itu tiba-tiba mulai perlahan muncul. Akhirnya membentuk situasi 9-1. Komentar langsung meledak. Siapa sih yang nekat banget? Lalu beberapa komentar mulai bermunculan. Baiklah, aku jujur saja, aku juga sudah dibelotkan. Brothermu. Ada perasaan gila yang menggelora. Gaya komentar tiba-tiba berubah. Pendukung grup anti-fans langsung marah besar. Hingga layar hanya menyisakan 2 suara. Grup anti-fans jangan sombong. Gu Nian melihat dukungan ini, langsung terharu hingga menangis. Langsung mau sampaikan pidato terima kasih ke kamera. Aku akan pimpin tekad kalian. Siapa sangka sebuah komentar besar dan tebal melintas. Gu Nian minggir. Halangi kameraku. Aku mau lihat Brother MU. Gu Nian langsung membeku. Komentar sialan ini kok belum juga hilang? Kemudian pertandingan resmi dimulai. Di sisi grup Hater, ketiga orang itu bekerja sama dengan baik, sudah jelas terlatih. Sedangkan grup kami, Gu Nian dan Yao Bai Chuan dengan cepat mundur, takut menggangguku. Begitulah, kedua kelompok layang-layang langsung terbang. Tapi tepat saat itu, terjadi kecelakaan. Angin tiba-tiba menguat, layang-layang mulai goyah hebat. Para hater langsung panik dan kalang kabut mengeluarkan ponsel, mencari strategi. Namun, aku sudah lebih dulu bertindak. Aku cepat-cepat mengulur benang, sering menggoyang roda, lalu dengan manuver gesit berhasil menstabilkan layang-layang. Pada saat yang sama, aku berteriak, gambar An-B diaktifkan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Gu Nian dan Yao Bai Chuan berubah drastis. Aku terus menerbangkan layang-layang, mulutku terus bergumam. Jika kalah bisa membuatmu tidak makan dan minum selama 3 hari. Bisa juga membuatmu tidak menggunakan lift saat turun tangga, tidak menuruni tangga. Yang paling penting, satu tanda silang merah lagi, sudah dekat dengan darah tersembunyi. Begitu ucapan selesai, Gu Nian dan Yao Bai Chuan seperti disetrum. Pandangan mata mereka langsung tegas. Detik berikutnya, mereka berdua berlari kencang ke arah ketiga orang grup Hater. Gu Nian langsung menabrak Chu Keke yang sedang membaca strategi sampai terlempar. Aku mengangguk puas. Gu Nian, aku tahu pantatmu punya kemampuan ini. Kemudian, Yao Bai Chuan juga berlari ke depan, langsung menangkap tangan Ji Hansheng, menggoyang-goyang dengan gila. Ji Hansheng buru-buru melemparkan roda benang kepada Xie Jia, baru bisa saling menahan dengan Yao Bai Chuan. Ini terlalu licik. Yao Bai Chuan membalas dengan gigih. Aturan juga tidak bilang tidak boleh. Sekarang di lapangan hanya tinggal duel 1 lawan 1 antara aku dan Xie Jia. Cukup menarik. Translate_text
Tak disangka Nona Xie Jia juga bisa main layang-layang. Aku menantang dengan sarkasme. Jia Jia hanya menyeringai dingin. Keluarga Shen Yang Zi juga tak kalah. Hitungan mundur tinggal 1 menit terakhir. Ketinggian layang-layang kedua pihak hampir sama. Aku melihat Xie Jia Jia yang semakin mendekat. Sebuah ide muncul di benak. Tiba-tiba aku berbicara. Xie Jia Jia, sebenarnya kau menyukaiku diam-diam kan? Xie Jia Jia langsung membeku. Membuatmu kejang-kejang. Apa katamu? Aku pura-pura tak melihatnya mengamuk. Memandang dengan senyum nakal. Kalau tidak ngapain sengaja ikut. Hei. Bukankah ini untuk menarik perhatianku? Sebenarnya kau ingin ngejar aku kan? Krek. Seperti ku dengar suara giginya menggertak. Di kejauhan Ji Hansheng berubah wajah, bergegas berteriak, Xie Jia Jia, jangan terjebak. Tapi sudah terlambat. Xie Jia Jia mengaum marah. Kurasa kau sudah hidup terlalu lama. Dia melepas talinya dengan kasar, langsung menerjangku seperti anjing galak. Melihat layang-layangnya terbang entah kemana, tersangkut di pohon, Ji Hansheng wajahnya ingin membunuhku. Dengan bangun mengangkat tangan ke Xie Jia Jia yang menerjang. Senyum cerah, aku menang. Xie Jia Jia mendadak, baru tersadar, dia menoleh keras. Mana masih ada layang-layang kelompok mereka di langit. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku tersenyum sambil angkat tangan. Ini taktik. Permainan berakhir. Kelompok pemenang naik podium. Kelompok pecundang wajah masam memberi kami piala. Xie Jia Jia melemparkan medali padanya seperti memberi tulang pada Ji Hansheng. Translate_text. Ketika giliran Coko tampil, suasana tiba-tiba berubah. Dia memegang medali dengan gerakan terhenti. Menghina diri sendiri di hadapan Yao Chuan. Sungguh lucu. Kupikir gerakan seperti ini tak akan kulakukan lagi. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Memaksa medali dikalungkan ke leher Yao Chuan. Aroma familiar itu membuat Yao Chuan tertegun kaku sampai tiba sesi permintaan kami. Semua orang mengira kami akan memaksa mereka mengubah jawaban. Siapa sangka Gunianian justru mendekati Ji Hanshen dengan senyum lembut. Permintaanku adalah, semoga Hanshen bisa tidur nyenyak malam ini. Begitu kata-katanya keluar, kompetisi. Hening bahkan Yao Chuan pun kaget. Katanya mau bersama-sama memaksa ubah jawaban? Kenapa ada yang berkhianat? Yao Chuan langsung meniru dengan tulus kepada Chu Choko. Permintaanku adalah semoga kau bahagia setiap hari. Tapi Chu Choko hanya menyeringai di. Baiklah. Kalau begitu aku akan selalu berusaha membuatmu disingkirkan. Chuan langsung terbelalak. Sekarang semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum tipis, langsung main besar. Permintaanku adalah, Xie Jia Jia menanggalkan pakaian dan lari 10 putaran di kota. Seketika ruangan sunyi senyap. Wajah Xie Jia Jia menghitam seperti dasar wajan, tapi tetap menerima kekalahan. Dia membalikkan tangan melepas hitam, lekuk tubuh indah berbentuk seketika terekspos, pinggang ramping itu dan kaki yang melengkung, penuh ketegangan. Dia menyeringai dingin menatapku. Nikmatilah. Satu-satunya kesempatanmu mengungguliku. Tidak akan ada lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tapi tepat setelah dia berbalik, aku tanpa terasa menggigil. Di pinggang Xie Jia Jia, tidak ada tahi lalat merah itu.